langsung ke Pak Narsip untuk menanggapi pernyataan Bang Sarman tadi. Jadi harus optimiskah atau realistiskah? Saya tetap realistis ya, tapi tentu kita berharap bahwa apa yang ada itu bisa betul-betul dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Mungkin kita tidak bicara pertumbuhan, tapi kita bicara aktivitas ekonomi. Karena itu luar biasa dampaknya. Kenapa saya tetap harus realistis? Kita lihat aja angka, ya. Kalau saya lebih lihat bahwa momentum mudik yang paling fenomenal itu di tahun 2022. Kenapa saya kata begitu? COVID tahun 2020 itu orang kan nggak belanja, uangnya ditaruh di bank semua, dan itu kelihatan di duit di perbankan pada saat itu tuh besar sekali. Likuiditas ekonomi kita tuh besar sekali, karena memang nggak dibelanjain. Dan waktu itu mereka belum mengalami kesulitan, misalnya akibat dunia usaha yang mereka masih punya uang waktu itu, masih bisa bekerja. Baru dibuka kan tahun 2022, secara full ya, secara 2022. Itulah yang kemudian dimanfaatkan untuk mereka pulang kampung dengan membawa kapasitas daya beli yang tinggi sekali. Okay. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan 2002-2023 agaknya beda ya. Saya rasa beda impactnya. Nah sekarang kita lihat dana uang masyarakat yang ditabung di bank itu sekarang udah ngempes. Tadinya di sekitar tahun 2021, 2022 itu sekitar 11%-an pertumbuhan dana perbankan dana masyarakat di perbankan. Itu sekarang sudah tinggal 3, sekian persen. Turun drastis. Artinya apa? Mereka sudah mulai menghitung-hitung. Tadi Pak Ferry betul. Sekarang itu fenomena, kenapa saya bilang orang sekarang fenomenanya tidak belanja barang konsumtif. Kayak mobil. Karena memang pendapatannya memang agak pertumbuhan pendapatnya melambat begitu ya. Kalau dalam bahasanya surveinya BI itu telah terjadi kontraksi indeks penghasilan saat ini selama 5 bulan berturut-turut. Tapi kalau bahasa saya itu penghasilannya terhambat pertumbuhannya. Dan itu kelihatan. Nah, dengan posisi uang yang dimilikinya sekarang seperti itu kondisinya, masyarakat itu pilih-pilih belanja. Kebetulan pemerintah memberikan insentif nih, PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah. Dan indikatornya memang konsumtif untuk beli rumah itu naik sekian luar biasa sekarang ini. Okay. Itu bisa dilihat dari indeks surveinya BI. Baik. Tetapi untuk belanja yang lainnya turun. Ya. Nah, jadi memang itulah situasinya. Jadi memang orang sekarang pilih-pilih. Nah, makanya saya bilang memang mudik lebaran ini pembeda ya dibandingkan dengan tidak ada aktivitas ekonomi seperti mudik dan lebaran ini dibandingkan dengan kuartal-kuartal ke depan. Tetapi kalau kita bicara magnitud, saya nggak tepat juga kalau diperbandingkan dengan antara tahun lalu ya, karena memang situasinya beda. Apa yang duit yang di kantong kita itu sekarang beda dengan kira-kira 1 tahun 2 tahun yang lalu. Kira-kira begitulah. Makanya saya lebih kita rasional aja, realistis saja. Tetapi saya menyadari bahwa yang rasional pun untuk menggerakkan ekonomi di daerah itu sudah luar biasa. Nah, tinggal daerah ini, terutama tadi sama Pak Sarman tadi, pemerintah daerahnya harus mempersiapkan dengan baik, ya, fasilitas-fasilitas pariwisata harus diperbaiki. Pengusaha-pengusaha wisata juga harus mempersiapkan diri gitu ya. Jangan hanya mau terima mereka datang tetapi servicesnya nggak dijaga dan kira-kira seperti itu. Itu kalau dikelola dengan baik rasanya event itu akan menjadi pembeda lah dibandingkan kegiatan-kegiatan ekonomi sebelumnya di daerah. Kira-kira begitu. Terakhir mungkin sebelum ke Pak Ferry, harapan dari pengusaha sendiri seperti apa? Singkat saja, Pak. Ya, kepada para pengusaha-pengusaha di daerah, sambutlah para pemudik-pemudik ini dengan pelayanan yang maksimal dan yang nyaman. Itu untuk pengusaha-pengusaha, jangan menaikkan harga yang jor-joran. Kepada pemerintah daerah terutama, bantulah supaya arus mudiknya lancar. Kalau ada pasar-pasar tumpah yang selama ini penghambat mudik, penghambat macet, tolonglah dilancarkan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita yakin bahwa mudik lancar, ekonomi semakin moncer. Amin. Terakhir Pak Ferry, upaya yang dilakukan pemerintah tentunya untuk memaksimalkan mudik ini supaya bisa manfaat ekonomi dirasakan di seluruh daerah. Jadi
Yang jelas kalau kami misalnya di kantor Menko, tadi salah satu yang kita dorong untuk dalam konteks stimulate ekonomi, kita di KUR misalnya, itu tadi kita harapkan sama kayak tahun lalu gitu ya. Jadi kalau tahun lalu itu secara normal, kita dorong penyaluran KUR itu dari yang 20 triliun, di Lebaran 30 triliun. Saya mengharapkan sebagai bagian dari kita mendorong perekonomian, itu juga bisa kita lakukan lagi nih di Lebaran tahun ini. Yang sekarang juga kita lakukan adalah di kantor Menko, di koordinator Pak Menko adalah yang mengenai harga tadi. Catatan kita note berbagai catatan mengenai harga terutama pangan, sehingga berbagai effort itu kita lakukan untuk menstabilkan harga khususnya pangan gitu ya. Dari stabilisasi harga, kemudian penguatan cadangan pangan yang ada di Bulog dan pemanfaatannya ke jaluran-jaluran distribusi yang ada, kemudian juga gerakan pangan murah, gerakan operasi pasar dan seterusnya gitu. Harapannya tadi aktivitas ekonomi jalan tapi harga tetap stabil gitu. Karena tadi kalau kami di pemerintah punya targetnya 2 nih. Growth gitu ya yang 5,2. Nah di sisi lain kita pengen inflasi sampai dengan akhir tahun itu 2,5 plus minus 1%. Kalau tahun lalu 3 plus minus 1%, sekarang kita turunin ke 2,5 plus minus 1%. Mudah-mudahan dengan aktivitas ekonomi kita jaga, pengusaha bisa melayani masyarakat itu dengan baik, Pemda juga bisa melayani masyarakat yang mudik itu dengan baik, kemudian harga kita jaga, tadi 2 tujuan ini tercapai. Ujung-ujungnya apa? Kesejahteraan masyarakat meningkat. Mungkin itu dari kami. Baik. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih Pak Narsih, terima kasih Bang Sarman. Mudah-mudahan mudik lancar dan juga manfaat ekonominya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan demikian pemirsa Indonesia Business Forum, saya Agita Mahlika mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.